Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai apa itu matriks General Electric. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja agenda yang akan kami sampaikan di video ini. Yang pertama itu kita akan menjelaskan siapa saja kelompok dari kelompok 6. Lalu di sini ada yang bagian definisi. Untuk definisi akan dijelaskan oleh Anggun. Untuk faktornya akan dijelaskan oleh Sinta, dan untuk contoh akan dijelaskan oleh saya sendiri, untuk strategi akan dijelaskan oleh Ibu Mai, dan untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Syifa. Baik, selanjutnya untuk keterangan definisi atau penjelasan mengenai matriks JE akan dibacakan oleh Anggun. Silahkan untuk Anggun. Baik, di sini sekan tentang definisi matriks GE. Nah, matriks GE atau matriks General Electric adalah remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey and General Electric. Nah, matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Kemudian di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Baik, saya Sinta Dewi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menentukan daya tarik industri. Faktor yang pertama ada ukuran industri, yang kedua ada pertumbuhan industri, yang ketiga ada profitabilitas pasar, yang keempat ada tren harga, yang kelima ada intensitas kompetensi, yang keenam ada risiko dan pengembalian keseluruhan dalam industri, yang ketujuh ada peluang untuk membedakan produk dan layanan, dan yang terakhir ada struktur industri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Mai. Terima kasih Sinta. Ada implikasi investasi yang berbeda yang harus kita ikuti tergantung pada kotak mana unit bisnis kita patokannya. Nah, di sini ada 3 opsi umum atau 3 kelompok terkait dengan strategi investasinya. Yang pertama growth atau pertumbuhan, kedua selektif, ketiga harvest. Nah, untuk growth sendiri akan saya terangkan, silakan. Nah, growth perusahaan yang berinvestasi dalam unit bisnis ini yang masuk dalam kotak-kotak ini karena mereka menjanjikan hasil tertinggi di masa depan. Nah, unit-unit bisnis ini akan membutuhkan banyak uang karena mereka akan beroperasi di industri yang sedang berkembang atau yang sedang tumbuh. Nah, dan harus mempertahankan atau menumbuhkan pangsa pasar mereka. Sangat penting untuk menyediakan sumber daya sebanyak mungkin sehingga tidak akan ada kendala bagi mereka untuk tumbuh. Nah, investasi ini disediakan untuk akuisisi, periklanan, dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan di masa depan. Yang kedua, selektif. Nah, selektif unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Maksudnya berinvestasi di sini hanya jika memiliki uang yang tersisa. Nah, dan investasi dalam berinvestasi menumbuhkan unit-unit bisnis dan jika yakin bahwa ini akan menghasilkan uang di masa depan, unit-unit bisnis ini sering dianggap terakhir karena ada banyak ketidakpastian dengan mereka. Nah, aturan umum harus berinvestasi dalam unit bisnis yang beroperasi di pasar besar dan tidak ada banyak pemain dominan di pasar sehingga investasi akan membantu untuk dengan mudah memenangkan pasar-pasar yang lebih besar. Nah, yang ketiga ada harvest. Nah, harvest itu sendiri unit bisnis yang beroperasi yang tidak menarik dalam arti berkinerjanya buruk, dan di industri yang kurang menarik ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya, baru mereka harus dilikuidasi. Nah, sekian dari saya, silakan Ibu Hali.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaplikasian atau plotting ke dalam matriksnya. Nah, yang pertama itu langkah pertamanya adalah menentukan daya tarik industrinya masing-masing. Identifikasi faktornya yang relevan mempengaruhi daya tarik tersebut. Lalu pilih bobotnya. Bobot ini menunjukkan seberapa penting faktor tersebut. Dan selanjutnya itu beri nilai untuk rating setiap faktornya. Untuk langkah kedua, itu tentukan kekuatan kompetitif masing-masing di bagian bisnisnya. Lalu diplotting ke dalam matriks tersebut. Nah, di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y, di mana sumbu X ini menggambarkan daya tarik industri yang menunjukkan seberapa menariknya atau mudahnya bagi perusahaan untuk bersaing di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Jadi semakin menguntungkan industri tersebut, maka semakin menarik. Lalu di sini ada yang namanya sumbu Y. Sumbu Y ini menunjukkan kemampuan berkompetisi atau posisi di pasar kompetisi. Ini menggambarkan seberapa kuat unit bisnis tertentu bersaing terhadap para pesaingnya. Dengan kata lain, apakah sebuah unit bisnis ini memiliki keunggulan, kompetitif, atau yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, di sini akan ada kesimpulan dijelaskan oleh Syifa. Ya, baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi yang kita bahas. Matriks GE adalah modifikasi dari matriks BCG yang berguna untuk memperbaiki matriks BCG, yang dimana pada matriks ini memiliki beberapa faktor dan 3 opsi. Yang pertama, glow, pertumbuhan, selektif, dan reverse, di mana pada 3 opsi ini memiliki strategi yang berbeda, namun dapat menarik investor dengan strategi masing-masing. Baik, terima kasih telah menonton presentasi kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Jika kalian ingin bertanya, tinggal tulis aja di komentarnya. Siapa tahu insya Allah kita bakal jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.